Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rahmadani. Ibu adalah guru pengampu fisika kelas 10 dan kelas 11 SMK. Nah, kelas 10-nya SMA juga ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi. Oh iya, sebelumnya selamat bergabung dengan Fitra Insani. Semoga kalian menjadi anak yang berprestasi dan juga membanggakan buat orang tua dan sekolah. Amin. Nah, jadi sekarang langsung aja Ibu bacain atau Ibu jelaskan tata tertib pembelajaran daring. Nah, sebenarnya ada juga yang luringnya, tapi Ibu mau bahas yang daring dulu ya. Daring itu apa sih? Daring adalah dalam jaringan. Artinya kita adalah pembelajaran yang menggunakan internet atau koneksi gitu ya. Nah, jadi bagaimana tata tertib pembelajaran daring di Fitra Insani? Jadi kalian harus simak ya baik-baik. Mohon perhatiannya. Nah, yang pertama adalah kalian wajib memakai seragam sekolah. Nah, siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai harinya, dibuktikan dengan foto terbaru pada hari itu. Jadi yang terupdate ya fotonya, bukan yang Senin dipakai buat Selasa, terus Jumat dan seterusnya pakai foto yang lama aja. Enggak ya, tapi foto yang diupdate atau yang terupdate pada hari itu kalian belajar. Nah, jadi wajib pakai seragam sekolah, dibuktikan dengan foto terbaru pada hari itu. Oke, paham ya? Yang pertama. Yang kedua adalah diharapkan join Gmeet atau WhatsApp, Google Meet atau WhatsApp atau grup, maksudnya grup WhatsApp gitu ya, atau Zoom. Nah, 5 menit sebelum dimulai dan dalam kondisi sudah sarapan. Nah, jadi kalian itu meskipun dia belajar dari rumah, tapi harus tetap disiplin on time, ya enggak? Jadi kalau misalnya ada ini nih, ada pembelajaran jam 7, berarti kalian maksimal 6.55 harus sudah join, ya enggak? Karena kita nggak tahu kondisinya apakah internetnya lancar atau ribet gitu ya, supaya joinnya nanti lama, ada kendala apapun. Jadi supaya ada waktu mempersiapkannya, bukan jam 7 dimulai kalian baru gabung jam 7 atau malah lebih, ya enggak, lebihnya 10 menit, 15 menit, jangan ya. Jadi usahakan 5 menit sebelum pembelajaran dimulai kalian harus udah join di Google Meet atau WhatsApp group atau Zoom atau apalah nanti yang sesuai dengan media pembelajaran dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, selain itu juga kalian harus sudah kondisi sudah sarapan, ya enggak? Jadi jangan sampai perutnya kosong terus belajar. Jangan karena di rumah jadi enggak ini ya, enggak disiplin sarapannya, malah harus lebih disiplin lagi. Kalian bisa mandiri untuk apa? Untuk menyiapkan makan untuk kalian. Jadi bisa manajemen disiplin lah, disiplin diri sendiri. Sudah, selanjutnya adalah yang ketiga, menyiapkan buku dan alat tulis. Nah, ini udah pasti ya, kalian jangan cuman pegang HP aja gitu kayak nggak belajar, malah ini kalian harus siapkan buku dan alat tulisnya. Jadi hari ini pelajaran fisika, berarti ya bawa buku fisika catatannya, fisika latihannya, atau kalau ada buku paketnya ya bagus, siapkan. Pokoknya jangan sampai pas disuruh ngerjain baru kalian heboh nyari pulpen di mana, bukunya di mana gitu ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran harus siapkan dulu peralatan dan bukunya ya. Oke, nomor 4. Nah, yang ini yang keempat, untuk lebih berkah pembelajarannya, maka kalian wajib berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Nah, sebenarnya itu di Fitra Insani itu biasanya kalau dia hari normal itu ada namanya al-maksuratan. Nah, al-maksuratan itu sebelumnya udah pada tahu belum al-maksurat? Insya Allah tahu ya, al-maksurat itu yang kayak zikir pagi dan petang gitu ya. Nah, jadi di F itu sangat menganjurkan untuk zikir pagi dan petang. Nah, nanti biasanya kalau di daring itu dipimpin sama wali kelasnya. Jadi kalian kalau misalnya belum hafal al-maksurat, kalian boleh beli dulu atau download aja di Google al-maksurat pagi gitu ya, atau ada juga audionya al-maksurat pagi gitu ya.
Nah, jadi supaya lebih berkah belajarnya, ilmunya bermanfaat, dan juga kalian mudah untuk mengerti apa yang diajarkan gurunya, kalian harus berdoa sebelum mulai belajar. Kalau misalnya gurunya lupa, kalian boleh ingatkan, atau kalian dalam hati gitu. Tapi lebih baiknya kalian ajak sesama juga ya. Jangan baik sendirian. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah mengikuti proses belajar dengan sikap dan posisi yang baik di tempat yang tidak ramai, seperti kamar, agar lebih fokus dalam mengikuti daring. Jadi misalnya nih, kalau kalian ada pembelajaran, ya jangan pergi lagi, ya nggak? Misalnya kalian mau ke teman kalian dulu, nggak kelihatan ini kok, aku mau ke sana bentar, ada perlu. Nggak boleh ya. Jadi kalian kalau misalnya waktunya belajar, ya harus fokus belajar. Jangan di tempat keramaian, apalagi jalan-jalan pakai motor, ya nggak? Jadi pada poin kelima ini, kalian jangan karena nggak dilihat oleh manusia, tapi ingat ya, ada yang selalu mengawasi kita dan tahu kita itu apa yang kita lakukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kalian lagi proses pembelajaran, karena itu daring, bukan berarti kalian leluasa. Kalau misalnya kalian ada keperluan, misalnya mau ke kamar mandi atau pengen apa gitu yang penting banget harus dilakukan hari itu, kalian boleh izin dulu ke guru yang bersangkutan, ya. Sampaikan mau kemana, alasannya apa, izin, pokoknya ngomong gitu, informasikan keperluan kalian apa. Terus kalau misalnya guru mengizinkan, barulah kalian pergi, tapi jangan terlalu lama ya, pokoknya izin sebentar aja gitu. Nah, terus selanjutnya adalah yang keenam, wajib menyalakan kamera dan mute mikrofon saat guru sedang menjelaskan. Jadi kalau misalnya di Zoom nih, kalau di Zoom suka ada kan ya videonya dimatikan gitu, kameranya dimatikan. Nah, guru kan nggak tahu ya kalian sedang menyimak atau sedang rebahan atau sedang tidak dekat dengan laptop atau HP. Nah, jadi kalian diharapkan untuk membuka kameranya ya. Jadi kita bisa tahu, oh anak ini sedang mantau. Kan kita juga enak ya, jadi menjelaskannya lebih semangat lagi gurunya, dan kalian juga lebih fokus gitu ya. Jadi harapannya kalian menyalakan kameranya, jangan dimatiin kameranya ya. Terus simpan juga kameranya di tempat yang diam gitu, simpan disandarkan ke apa gitu penyangganya, jadi biar nggak gerak-gerak kameranya juga, biar nggak pusing liatnya. Oke. Nah, terus mute mikrofon saat guru sedang menjelaskan. Jadi ada kejadian misalnya nggak jarang ya, guru sedang menjelaskan tiba-tiba ada yang suara manggil gitu, kayak suara berisik di sananya gitu, jadi yang lain kan juga terganggu ya, nggak enak jadinya kalau misalnya berisik gitu ininya pembelajarannya, apalagi kan ini koneksi internet ya nggak, jadi ada sedikit gangguan yang ini kresek-kresek. Nah, itu udah nggak enak jadi dengarnya, jadi mohon untuk mute mikrofon saat guru sedang menjelaskan. Yang ketujuh adalah selama daring berlangsung tidak diperbolehkan makan dan meminta izin ketika ingin ke toilet atau minum. Nah, selama daring berlangsung tidak diperbolehkan makan dan meminta izin ketika ingin ke toilet atau minum. Maksudnya gimana ya nih? Nah, maksudnya mungkin gini sih. Kalau ke toilet mungkin ibu masih tolerir ya, soalnya kan kita manusia ya. Jadi ada apa namanya? Ada metabolisme mungkin yang nggak bisa kita atur jam-jam tertentu untuk ke air. Mungkin ke toilet boleh, tapi harus dengan izin gurunya, ya nggak? Jadi dibolehkan kalau ke toilet sih mungkin diperbolehkan, tapi yang benar ya, jangan lama-lama di toiletnya. Emang mau pipis berapa ember ya enggak sih? Nah, jadi kalau misalnya untuk yang mendesak kayak ke toilet gitu, udah kebelet, jadi kalian izin dulu ke gurunya. Tapi kalau misalnya makan sambil belajar gitu ya, sambil lihat gurunya sambil ngemil, jangan ya. Jadi itu tidak diperbolehkan kalau misalnya daring sambil makan atau minum. Oke. Sip. Nomor 8, tidak mengirim atau membalas pesan lewat fitur chat. Nah, jadi ini kejadian ya. Kalau misalnya jangan sampai ini terjadi ya, pokoknya maksudnya jangan sampai kalian lagi belajar nih tapi masih sempat balas chat someone, ya enggak.
jadi gurunya nanya di grup nggak direspon, taunya malah ngechat buat yang lain. Ya nggak, jangan ya, jangan sampai seperti ini. Jadi harapannya kalian itu responsif di grup ataupun via apa gitu ya, entah Zoom, pokoknya responsif. Jadi kalau misalnya udah belajar, udah proses pembelajaran, ya udah yang lain itu abaikan. Ada chat abaikan, masuk entah apapun chatnya ya diabaikan ya. Tolong ini diperhatikan ya. Jadi kalian itu harus responsif dan komunikatif dengan gurunya ya. Jadi selama daring ini ya satu-satunya koneksi kita adalah responsif itu. Kalau kalian nggak respon gurunya, kita kan nggak tahu ya kalian paham atau enggak, atau masih di situ atau enggak. Nah, jadi ini mohon diperhatikan sekali ya, tidak mengirim atau membalas pesan lewat fitur chat. Oke, nomor 9. Siswa mempelajari bahan atau materi mata pelajaran yang diunggah guru melalui media yang telah disepakati. Nah, jadi kalian itu sebelum pembelajaran daringnya, kalian harus udah ini dulu bahas materinya secara mandiri. Jadi supaya pas nanti udah pembelajaran kalian nggak terlalu bingung gitu, ngapain aku ini teh gitu ya. Jadi gurunya juga ngejelasinnya enak. Paling yang nggak ngerti aja kalian bisa tanyakan ke gurunya selama pembelajaran ya nggak. Jadi bisa dipersiapkan dulu sebelum waktu belajar dimulai. Misalnya malamnya kalian baca-baca dulu, atau misalnya menyiapkan media pembelajarannya. Misalnya kata gurunya besok kita pakai Zoom ya, kalian yang belum download Zoom download dulu, siapkan dulu. Jadi biar teknisnya itu nggak ribet, nggak habis ke teknis ya nggak. Jadi pas waktu mulai baru kalian download ini dan sebagainya ya. Jadi dipersiapkan dulu sebelum KBM, baca-baca dulu materinya boleh ya. Nomor 10. Siswa dapat melakukan diskusi dengan guru melalui media online jika masih ada hal yang kurang jelas dari materi yang diberikan. Nah, ini sangat dianjurkan ya. Guru manapun pasti sangat mengharapkan ada siswanya yang bertanya. Jadi kita bisa ini ya, bisa diskusi juga, nambah ilmu pengetahuan buat teman-temannya yang lain. Jadi kalau kalian nggak paham, jangan diam aja. Misalnya, paham nggak? Paham bu, satu orang, yang lainnya belum tentu paham kan ya. Jawab juga. Kalau nggak paham ya bilang aja nggak paham, jangan minder atau jangan malu apapun. Pokoknya di sini terbuka aja ya, semua gurunya pasti senang mendengar masukan dari kalian, ataupun misalnya menjelaskan kembali supaya kalian lebih paham. Itu sangat terbuka sekali. Oke, pokoknya jangan pernah malu. Di sini berani aja ya, berani dan disiplin, terus sama aktif lah, jangan takut salah ya. Oke, nomor 11. Berbahasa dengan sopan ketika mengajukan pertanyaan kepada pemateri atau pembimbing. Nah, jadi sopan santun ini nih yang paling penting, nomor 1, yang paling utama daripada kecerdasan atau pengetahuan ya enggak. Nah, jadi sopan kalau misalnya etika bertanya ya, misalkan kenapa gitu, misalnya ditanya gurunya kenapa ini nggak tahu gitu kan, kurang ini ya, maaf bu belum tahu gitu ya. Jadi boleh ditambahkan imbuhan bu atau pak. Jadi jangan kayak teman sebaya ya. Jadi bukannya gila-gila hormat, tapi di sini sopan santun dan akhlak itu nomor 1. Jadi penilaian sikap kalian itu juga dimasukkan ke rapot ya. Jadi tata keramanya boleh, misalnya sebelum bertanya maaf, atau izin bertanya pak, izin bertanya bu. Misalnya sudah pada paham belum? Sudah gitu. Kurang ini ya, tambahin imbuhan bunya atau paknya aja nggak apa-apa meren ya, cuman sedikit ini. Sudah bu, alhamdulillah. Kan itu jadi ini juga ya, zikir buat kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah gitu kan ya. Jadi pilihlah kalimat-kalimat yang sopan, apalagi kalau berbicara atau berkomunikasi dengan yang lebih tua ya. Kalau dengan teman juga dipilih katanya, jangan terlalu bebas ya, bahasa kebun binatang dibawa, jangan ya, nauzubillah min dzalik, atau sumpah atau apa gitu. Pokoknya bercandaannya jangan terlalu berlebihan aja. Boleh bercanda tapi nggak boleh yang terlalu kayak gimana gitu ya, kayak kurang sopan lah, kayak bukan anak FI aja.
gitu ya. Jadi harapan ibu semua kalian anak-anak ibu yang baru ini membawa dampak dan ini yang lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Yang di SMP-nya dulu masih suka ngomong kasar, sekarang udah kakak-kakak, udah dewasa awal ya, udah dewasa awal, mulai ya jaga sopan santunnya, jadi lebih anggun ya, nggak, lebih solihah, pokoknya lebih baik lah dari yang sebelumnya, amin. Terus nomor 12 adalah wajib mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kalian menunda satu mata pelajaran, terus besoknya ternyata ada tugas lagi. Kan kalian jadi ada beban lagi kan ya. Taunya tugas itu ditumpuk lagi sampai seterusnya ditumpuk. Nah, hasilnya pas di akhir nih, mau pembagian rapot, guru-guru tersebut tuh lupa kalian belum ngumpulin, ya nggak? Terus ditagih tugasnya, ternyatanya banyak, ada mata pelajaran fisikanya belum selesai, kimianya belum selesai, geografinya belum selesai. Nah, pada hari itu sebelum pembagian nilai rapot, ditagih sama gurunya, kira-kira gimana, kalian bisa nggak ngerjain semua tugas itu dalam waktu 1 hari atau dalam waktu yang singkat, misalnya seminggu beberapa tugas gitu. Nah, mungkin susah ya, nggak ada mungkin ya yang ininya kesulitan untuk mengikuti pembelajaran kayak gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan hari itu ya selesaikan hari itu, wajib malah ya, jangan sampai menunda. Nomor 13, dianggap hadir mengikuti KBM jika mengisi absen. Kedua, aktif dalam KBM. Yang ketiga, mengumpulkan tugas. Yang keempat adalah mengisi form laporan akhir KBM. Misalkan ada keharusan atau mengisi Google Form. Jadi yang keempat ini nggak semua mata pelajaran ada gitu ya. Tapi yang pertama, yang A, mengisi absen. Yang aktif dalam KBM, apalagi ya, responsifnya itu sangat dianjurkan gitu. Kalian harus ngomong gitu ke gurunya. Jadi responsif, anaknya harus responsif meskipun dari grup WA ataupun dari online ya. Terus yang C, mengumpulkan tugas. Nah, kalau kalian ngisi absen aktif tapi nggak ngerjain tugas, sama aja ya, itu nggak dianggap hadir atau dianggap absen, tidak mengikuti KBM. Oke. Nah, jadi A sampai C itu wajib. Oke. Nomor 14, berdoa setelah pembelajaran selesai. Nah, ini yang paling penting. Setelah kita berdiskusi, terus mencari ilmu atau menyimak guru gitu kan ya, mengerjakan tugas. Nah, semuanya itu kita niatkan adalah sebagai ibadah semata-mata hanya karena Allah. Jadi sebelumnya ya udah, maksudnya setelah mengakhiri pembelajaran kalian sebaiknya berdoa. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah gitu kan ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam gitu kan. Nah, terus biasanya kalau udah diskusi itu guru-guru biasanya meminta untuk membaca doa kifaratul majelis. Jadi kalian harus hafal doa kifaratul majelis. Doanya gimana? Boleh kalian searching kalau misalnya kurang jelas ya ibu melafalkannya. Doanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, begitu ya. Jadi biasanya gurunya kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Kalian juga baca alhamdulillah. Mau itu langsung atau di chat juga. Tapi kalau selama daring ini kalian tulis juga di kolom chat ya, bilang alhamdulillahirabbil alamin, membaca doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus gurunya biasanya mengucapkan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian wajib menjawab salam karena hukum menjawab salam itu adalah wajib. Siap? Siap ya, selamat bergabung pokoknya. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang mengerti dari tata tertib pembelajaran daring di Fitra Insani, kalian boleh chat ibu ya secara personal. Nah, mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di mata pelajaran fisika. Assalamualaikum.